Ada orang tanya, ya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem melek itu aja kan. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem melek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Riza tadi gojok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sana. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin loh. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancuk apa bisa? Bahkan dulu biasa kalau misalnya saya bilang kamu sudah jadi terbiasa. Gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilati wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu tidak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Hasan ini cara cangkem melek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis, nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Nah, ini cerita. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi meneliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Ada orang tanya, ya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem melek itu aja kan. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Riza tadi gojok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sana. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu,
si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus setelah Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancuk apa Gus? Bahkan dulu biasa misalnya saya bilang gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kausan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Iya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Nah, ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyanya sudah dientekno sama Gus Safa sama Gus Riza.